Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu wa sallama alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Bapak dan Ibu semuanya sehat walafiat, senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sungguh besar kebahagiaan saya di kesempatan malam ini bisa kembali berjumpa dengan Bapak dan Ibu semuanya di salah satu rumah Allah Subhanahu wa taala yang semoga Allah berkahi ini, di majlis ilmu, di majlis yang kita sama-sama mempelajari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam pembahasan atau kajian kitab Thalathatul Usul wa Adillatuha, atau 3 landasan utama beserta dengan dalil-dalilnya, atau yang dikenal juga dengan Al-Usul Ats-Tsalatsah. Dan sebagaimana Bapak Ibu semua ketahui bahwa 3 landasan utama adalah salah satu di antara matan-matan akidah yang barang siapa menghafal dan memahami suatu matan dalam bidang tertentu, maka dia telah membangun pondasi keilmuan di bidang ilmu tersebut. Man hafizal mutun faqad jama'al funun. Siapa yang menghafal matan dari disiplin ilmu, maka dia telah mengumpulkan berbagai macam disiplin ilmu tersebut. Dan matan ini tidak panjang, ya sangat pendek sekali, sehingga sangat baik sekali kalau kita menyicil untuk menghafalkannya. Kalau tidak salah di pertemuan sebelumnya saya mengajak untuk menghafal pendahuluan yang pertama dari 3 landasan utama ini. Karena risalah ini terdiri dari 3 pendahuluan, baru setelah itu 3 pembahasan. Pendahuluan pertama tentang 4 perkara yang wajib dipelajari beserta dalilnya. Pendahuluan kedua tentang 3 perkara yang wajib dipelajari yang akan kita bahas di kesempatan malam ini. Dan nanti pendahuluan yang ketiga tentang Milah Ibrahim serta perintah dan larangan terbesar dalam Islam. Baru setelah itu pembahasan mengenal Allah, mengenal agama Islam, dan mengenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana? Apakah ada di antara Bapak yang siap untuk menyetorkan baik bahasa Arab atau bahasa Indonesianya? Bahasa Indonesia nggak apa-apa. Dari Bismillahirrahmanirrahim, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, sampai fabada bil ilmi qoblal qaul wal amal. Allah memulai dengan ilmu sebelum berkata dan beramal. Gimana Pak Bu Aisyah? Ada yang siap nggak? Ada? Siapa? Bapak siap? Oh, Masya Allah. Bolehlah minjem pengeras suaranya, mic-nya. Iya. Ini juga sekaligus murojaah. Sebelum kita melanjutkan pada pendahuluan yang kedua, kita murojaah dengan mendengar matan yang akan dibacakan secara hafalan ini. Hafalan, Pak? Hafalan? Masya Allah. Berapa umurnya, Pak? 68. Masya Allah, masih muda ya. 68. Barakallahu fiik, silakan, Pak. Bismillahirrahmanirrahim.
Aki, semoga Allah merahmati engkau. Wajib bagi kita. Ketahuilah bahwa wajib bagi kita untuk mempelajari 3 perkara. 3 atau 4? 4 perkara. 4. Pertama, ilmu, yaitu tentang mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam sesuai dengan dalil-dalil. Yang kedua adalah amal, yaitu mengamalkan ilmu. Yang ketiga, dakwah, yaitu mendakwahkan ilmu. Yang keempat, sabar, yaitu teguh dan bersabar dalam menghadapi tantangan-tantangan dalam menuntut ilmu, dalam mengamalkan ilmu dan mendakwahkan ilmu. Dalilnya adalah surat Al-Asr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bis sabr wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Imam Syafi'i mengatakan cukuplah bila satu surat ini dijadikan hujah bagi manusia. Apabila Allah menurunkan satu surat ini sebagai hujah untuk manusia, cukuplah bagi mereka menjadikannya sebagai hujah. Cukup menjadikan mereka untuk istiqomah ini. Selanjutnya berkata Imam Bukhari. Dalam bab berilmu sebelum berucap dan berbuat. Dalilnya surat Muhammad ayat 19. Fa'lam, ketahuilah. Fa'lam annahu la ilaha illallah wastaghfir li dzambik. Surat ini menegaskan bahwa Allah menyuruh kita untuk berilmu sebelum berucap dan beramal. Allah SWT memulai dengan berilmu sebelum berkata dan beramal. Barakallahu fiik, Pak. Pak siapa namanya? Erwin. Pak Erwin, jazakallah khairan, Pak. Masya Allah. Insya Allah mewakili bapak-bapak dan ibu yang lainnya ya. Insya Allah sama-sama hafal ya. Iya, tidak sama persis nggak apa-apa. Yang penting intinya 4 perkara wajib dipelajari dan tidak boleh tidak. Iya. Nah sekarang pendahuluan yang kedua, Bapak Ibu, penulis mengajak kita untuk mempelajari 3 perkara yang wajib dipelajari oleh setiap muslim dan muslimah. Penulis rahimahullah berkata, "I'lam rahimakallah, ketahuilah semoga Allah merahmatimu, annahu yajibu ala kulli muslimin wa muslimatin ta'allumu hadhihi thalathi masail wal amalu bihin." Bahwasanya wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk mempelajari 3 perkara dan mengamalkannya. Pendahuluan pertama 4, sekarang 3. Kenapa nggak digabungin aja di 7 gitu? Kira-kira kenapa, Pak? 4 wajib dipelajari, 3 wajib dipelajari. Kenapa nggak digabungin jadi 7 gitu? Boleh jawaban Bapak Ibu? Tashilan litullabil ilm, untuk memudahkan para penuntut ilmu. Kalau langsung banyak, menghafalnya kadang susah. Tapi kalau sedikit demi sedikit, lebih mudah dihafal. Menghafal 4 perkara, insya Allah mudah ya. Ilmu, amal, dakwah, sabar. Dah, hafal gitu.
Nah sekarang 3. Kita ingin mempelajari 3 perkara dan tentunya menghafalkannya. Maka akan mudah. Apa 3 perkara tersebut? Al-ula, yang pertama, annallaha khalaqana wa razaqana. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita semua. Apakah ada pencipta selain Allah? Tidak ada. Allahu khaliqu kulli syai'. Allah pencipta segala sesuatu. Wa razaqana, dan memberikan rizki kepada kita. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha." Dan tidak ada binatang melata pun di atas muka bumi ini kecuali atas tanggungan Allah rizkinya. Allah menciptakan kita, Allah memberikan rizki pada kita, pada anak-anak kita, pada seluruh makhluk. Walam yatrukna hamala, dan tidak meninggalkan kita sia-sia, tanpa tujuan, tanpa hikmah, ya, melainkan menciptakan kita dengan tujuan yang sangat agung. Apa itu? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Tidak sia-sia, tapi dengan tujuan yang sangat mulia dan agung untuk beribadah pada Allah. Dan seorang hamba atau makhluk tidak cukup dengan akalnya saja untuk mengenal Allah, untuk mengetahui tujuan mereka diciptakan. Mereka punya akal, mereka punya kepintaran, IQ-nya mungkin tinggi. Tapi untuk beribadah kepada Allah saja mereka nggak ngerti. Di antara mereka beribadah kepada selain Allah yang tidak menciptakan. Ada yang beribadah pada malaikat, ada yang beribadah kepada nabi, ada yang beribadah kepada orang soleh, ada yang beribadah kepada matahari, bulan, bintang, patung, hewan, bebatuan, pepohonan, bahkan jin dan syaitan mereka sembah. Katanya pinter, tapi kepinteran mereka nggak bisa sampai untuk menyembah pencipta mereka sendiri. Oleh karena itu, Allah utus kepada manusia, kepada hambanya, seorang rasul. Bal arsala ilaina rasulan. Allah mengutus kepada kita seorang rasul. Untuk apa? Untuk mengingatkan mereka tujuan penciptaan mereka. Wahai manusia, kalian itu diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepada Allah. Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Sungguh kami telah mengutus pada setiap umat seorang rasul agar menyeru kepada umatnya, beribadahlah kepada Allah saja dan jauhi taghut. Dan juga mengutus kepada kita seorang rasul untuk apa? Untuk mengajarkan tata cara ibadah kepada Allah. Jadi mengingatkan tujuan Allah menciptakan kita itu untuk ibadah dan mengajarkan tata cara ibadahnya. Tidak hanya mengajak ayo ibadah kepada Allah, enggak. Tapi bagaimana cara ibadah kepada Allah? Diajarkan wudunya, salatnya, ya, puasanya, hajinya, semuanya diajarkan oleh Rasulullah SAW. Sehingga perlu nggak kita mentaati Rasul tersebut? Ketika Allah mengutus kepada kita seorang Rasul, yaitu Nabi Muhammad SAW, wajib nggak kita mentaati Rasul tersebut? Wajib. Kata penulis, faman ata'ahu dakhalal jannah
Wa man asahu dakhalan nar. Siapa yang mentaati Rasul tersebut, dia akan masuk surga. Dan siapa yang bermaksiat akan masuk neraka. Berarti poin pertama ini tentang apa? Tentang ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Intinya. Nanti akan disebutkan di poin ketiga. Ya. Tentang wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita. Siapa yang mentaati masuk surga, siapa yang bermaksiat masuk neraka. Itu intinya, mentaati Rasul. Kita akan bersaksi wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Bahwasanya Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wajib bagi kita untuk mentaati beliau. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Karena setiap prinsip, pondasi, usul itu harus didasari dengan dalil. Penulis membawakan surat Al-Muzammil ayat 15-16. Wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, "Inna arsalna ilaikum rasulan syahidan alaikum." Sesungguhnya kami telah mengutus kepada kalian seorang rasul sebagai saksi atas kalian. Saksi nanti di hari kiamat siapa yang mentaati, siapa yang tidak. Kama arsalna ila fir'auna rasula. Sebagaimana kami juga telah mengutus kepada Fir'aun seorang rasul. Siapa? Nabi Musa alaihissalam. Fa'asa fir'aunur rasula fa'akhadnahu akhdaw wabila. Perhatikanlah, tatkala Fir'aun bermaksiat kepada Rasul tersebut, enggak mau taat, kami pun menyiksa Fir'aun dengan siksaan yang berat. Sisi pendalilannya adalah, sebagaimana Allah menyiksa Fir'aun karena bermaksiat kepada Nabi Musa, tidak mau taat, Allah juga akan mengadab dan menyiksa siapapun yang bermaksiat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita. Jadi kalau kita nggak mau bernasib sama seperti Fir'aun, ya jangan bersikap seperti Fir'aun kepada Rasul. Bermaksiat. Kita harus taat. Ini dalil dari Al-Quran. Dalil dari sunnah tidak dibawakan oleh penulis, tapi tambahan saja, mungkin Bapak bisa catat. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba." Setiap umatku pasti akan masuk surga, kecuali yang enggak mau, yang enggan. Yang ogah, kata orang sekarang. Ogah masuk surga. Padahal semua umat Rasulullah akan masuk surga, kecuali yang enggak mau. Para sahabat bertanya, qalu, ya, wa man ya'ba ya Rasulullah? Siapa yang enggak mau wahai Rasulullah? Bukannya semua orang pengen masuk surga? Emang ada yang enggak mau? Qal, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Siapa yang mentaatiku, maka dia akan masuk surga. Siapa yang bermaksiat, dialah yang enggak mau masuk surga, yang enggan. Berarti poin pertama tentang apa ini? Tentang wajibnya mentaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus oleh Allah kepada kita
Karena kita itu diciptakan bukan untuk sia-sia, untuk ibadah. Dan siapa yang ngajarin kita ibadah? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Poin pertama, bagaimana, apakah bisa dipahami? Apakah disepakati wajib mentaati Rasul? Ketaatan kepada Rasulullah itu adalah ketaatan pada Allah juga. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang mentaati Rasul, dia telah mentaati Allah. Dan itu tanda kecintaan kita kepada Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Katakanlah, jika kalian mencintai Allah, ikutilah aku. Allah akan mencintai kalian. Jadi ayo bersama-sama mentaati Rasulullah. Jadi umat Rasulullah, jadi pengikut Rasulullah, ya harus taat sama beliau. Sami'na wa ata'na. Dalilnya surat Al-Muzammil ayat 15 dan 16 dan juga hadis Abu Hurairah tadi. Ya, riwayat Bukhari. Ini poin pertama. Poin kedua. Ats-tsaniyah. Adapun poin yang kedua, annallaha la yarda ay yushraka ma'ahu ahadun fi ibadati. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak ridho disekutukan dengan seorang pun dalam beribadah kepadanya. Allah tidak mau disekutukan, tidak ridho disekutukan dengan apapun, dengan siapapun. La malakun muqarrabun, entah itu dengan malaikat yang terdekat, malaikat Jibril, Ruhul Kudus, wala nabiyyun mursal, atau dengan nabi yang diutus, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, atau Nabi Isa, atau nabi siapapun juga. Allah tidak mau disekutukan, beribadah pada Allah juga, beribadah kepada malaikat Jibril juga, atau beribadah kepada Nabi Muhammad atau Nabi Isa juga, atau kepada nabi yang lain. Allah tidak mau, Allah tidak ridho. Tapi kan ini malaikat yang sangat dekat dengan Allah, masa nggak boleh? Tapi kan ini nabi yang sangat dicintai oleh Allah, masa nggak boleh? Tidak. Allah hanya ingin kita beribadah kepadanya saja. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ini tidak ambigu, jelas sekali. Hanya kepada Engkaulah kami beribadah, tidak kepada yang lainnya. Hanya kepada Engkaulah kami memohon pertolongan, tidak kepada yang lainnya. Sejelas itu, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi kenapa sebagian orang ada yang berdoa kepada selain Allah, padahal doa itu ibadah? Ada yang menyeru kepada selain Allah, memanggil selain Allah. Allah tidak ridho disekutukan dengan sesuatu apapun, dengan siapapun. Dan siapa yang menyekutukan Allah, dia telah berbuat syirik. Dan Allah tidak akan mengampuni dosa syirik tersebut. Innallaha la yaghfiru ay yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Surat An-Nisa ayat 48. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa selain syirik bagi yang dikehendakinya. Lain asyrakta la yahbatanna amaluka. Jika engkau berbuat syirik, maka akan terhapuslah seluruh amalanmu. Allah tidak ridho kita berbuat syirik, disekutukan dengan sesuatu apapun. Apa dalilnya? Wad dalilu qaulu ta'ala, kata penulis, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Ya, surat Al-Jin ayat 18. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka janganlah kalian menyeru seorang pun di samping kalian menyeru Allah. Jangan kalian menyeru Allah juga, menyeru yang lain juga gitu. Jadi jangan
berpikir syirik itu hanya beribadah kepada selain Allah saja. Tidak menyembah Allah saja, enggak. Termasuk syirik beribadah pada Allah dan beribadah pada yang lain juga. Allah dipanggil, yang lain dipanggil. Berdoa pada Allah, berdoa kepada yang lain juga. Itu kesyirikan. Jadi syirik itu bukan hanya kita memalingkan seluruh ibadah kepada selain Allah. Bahkan salah satu saja macam ibadah kepada selain Allah dan kita juga di samping itu beribadah pada Allah termasuk kesyirikan. Tauhid itu hanya memurnikan ibadah kepada Allah, enggak kepada yang lain, enggak dicampur aduk. Siapa yang mencampur aduk beribadah kepada yang lain, maka dia telah berbuat kesyirikan. Walaupun dia beribadah pada Allah juga. Apakah orang-orang kafir Quraisy dahulu tidak kenal Allah? Mereka dulu kenal. La in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah. Jika engkau bertanya kepada mereka, siapa yang menciptakan? Mereka akan menjawab Allah. Ketika mereka dalam keadaan sulit, da'allaha mukhlishina lahuddin. Mereka mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Tapi ketika mereka sudah selamat, sudah lapang, mereka berbuat syirik lagi. Mereka maunya ibadah pada Allah jalan, ibadah kepada yang lain jalan. Itu maunya mereka. Dan ada juga menyembah Allah juga, menyembah Nabi Isa juga, menyembah malaikat Jibril juga. Allah tetap disembah, tapi mereka nggak cukup Allah, mereka juga pengen nyembah yang lain. Itu juga kesyirikan. Tauhid memurnikan hanya Allah saja. Nah, jadi di sini pendalilannya adalah Allah Subhanahu wa taala melarang kita untuk menyeru ahadan umum siapapun. Entah malaikat, entah nabi, entah orang soleh. Dan siapapun di samping menyeru Allah. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah. Memahami Allah satu-satunya yang berhak disembah itu mudah atau sulit? Kata Bapak mungkin mudah ya. Tapi kenyataannya miliaran manusia, jutaan manusia nggak bisa paham kalau mereka itu hanya boleh beribadah kepada pencipta mereka saja. Mereka masih menyembah malaikat, mereka masih menyembah nabi, mereka masih menyembah manusia, masih menyembah orang soleh, masih menyembah patung, masih menyembah hewan. Jutaan bahkan miliaran manusia masih melakukan itu. Berarti mudah atau sulit? Mudah karena Allah yang memberikan hidayah. Tapi kenyataannya sulit sekali bagi mereka untuk memahami itu. Orang-orang Quraisy diajak beribadah kepada Allah saja, mengucapkan la ilaha illallah, mereka itu keheranan kepada Rasulullah. Dalam surat Shad ayat 5, Allah ceritakan perkataan mereka. Aja'alal alihata ilaha wahida inna hadza la syai'un ujab. Apakah dia Muhammad, kata mereka, hanya ingin kita menyembah Allah saja? Terus Tuhan-Tuhan kita yang lain mau kemanain? Ini sesuatu yang mengherankan. Mereka terheran-heran, kok nyembahnya sama Allah saja sih? Terus patung-patung ini kemanain? Yang selama ini kita sembah, Uzza, Manat, Hubal dan lain sebagainya mau kemanain gitu. Aneh dia mah. Itu kata mereka, Pak. Mereka bilang Nabi Muhammad itu aneh. Kok yang ngajaknya ibadah kepada Allah saja? Masa nggak boleh kita nyembah yang lain? Maka bersyukurlah Pak ketika Allah memberikan hidayah Islam.
Karena ini berat bagi sebagian orang yang tidak dapat hidayah. Allah memberikan hidayah kepada kita Islam sehingga kita hanya beribadah kepada Allah saja yang menciptakan kita, itu sesuai dengan akal sehat, sesuai dengan fitrah. Sekarang mereka menyembah selain Allah. Yang mereka sembah itu juga diciptakan oleh Allah. Alam semesta sudah ada sebelum sesembahan mereka. Itu kan gak masuk di akal. Alam semesta sudah ada, terus tiba-tiba dia lahir, tiba-tiba dia disembah. Ini kan gak masuk di akal. Kemudian dia mati lagi. Ya dia lahir, kemudian dia mati. Kenapa disembah? Maka ya kita bersyukur yang telah memberikan hidayah Islam. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Jadi poin yang kedua ini apa? Mentauhidkan Allah. Tidak berbuat syirik karena Allah enggak ridho disekutukan. Poin pertama tadi apa? Mentaati Rasul. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Coba baca poin ketiga. Ats-tsalitsah. Bapak ada terjemahannya kan? Annaman ata'ar Rasul. Bahwasanya barang siapa yang mentaati Rasul. Poin keberapa itu? Mentaati Rasul. Poin pertama. Wa wahhadallaha. Mentauhidkan Allah. Poin kedua. Jadi poin ketiga konsekuensi dari poin pertama dan kedua. Siapa yang sudah mengamalkan poin pertama mentaati Rasul, poin kedua mentauhidkan Allah, ada konsekuensinya, Pak. La yajuzu lahu muwalatu man haddallaha wa rasulah. Konsekuensinya, siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah tidak boleh loyal, mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Enggak boleh. Walau kana aqraba qaribin, meskipun dia adalah kerabat yang terdekat sekalipun. Mereka memusuhi Allah. Mereka memusuhi Allah. Dibenci oleh Allah apa dicintai oleh Allah? Orang-orang yang memusuhi Allah, memusuhi agama Allah, dicintai Allah atau dibenci Allah? Dibenci Allah. Kalau Allah benci mereka, kita jangan cinta sama mereka. Allah benci mereka, ya kita juga benci mereka. Karena cinta dan benci harus karena Allah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Autsaqu ural iman al-hubbu fillah wal bughdu fillah." Tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan membenci karena Allah. Orang-orang yang Allah cintai harus kita cintai. Para nabi, para rasul, orang-orang soleh. Orang-orang yang Allah benci, orang-orang kafir yang memusuhi Allah dan Rasulnya, harus kita benci juga. Jangan kebalik. Orang-orang yang mentauhidkan Allah dibenci, orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dari kalangan orang-orang kafir malah dibela dan dicinta. Orang yang kebalik seperti itu, kata Ibnul Qayyim, saudaranya syaitan. Orang yang kebalik seperti itu, kata Ibnul Qayyim, saudaranya syaitan. Beliau mengatakan, "Atuhibbu a'da'al habibi wa tadda'i hubban lahu ma dzaka fi imkani wa tu'adi jahidan ahbabahu fa ainal mahabbatu
ya akhwas syaitani. Apakah engkau mengklaim, ya, atuhibbu a'da al-habibi wa tadda'i, apakah engkau, ya, mengklaim cinta kepada Allah tapi engkau malah mencintai musuh-musuh Allah, dan engkau malah memusuhi kekasih-kekasih Allah. Ada orang-orang ngaku cinta Allah, tapi kerjaannya itu apa? Mencintai, loyal musuh-musuh Allah, membenci kekasih-kekasih Allah. Orang-orang kafir dibela dan dicintai, orang-orang mukmin, wali-wali Allah yang mentauhidkan Allah, yang menegakkan sunnah, dimusuhi. Ada orang yang karakternya itu kebalik seperti itu. Fa'ainal mahabbatu ya akhwas syaitani, kata Ibnu Qayyim. Kondisi yang seperti itu, mana cintamu kepada Allah wahai saudara syaitan? Gak ada kayak gitu rumusnya. Kalau memang cinta Allah, ya cinta orang-orang yang dicintai oleh Allah. Orang yang mentauhidkan Allah dicintai, orang yang menegakkan sunnah dicintai, itu harusnya. Dan orang-orang yang memusuhi Allah dibenci, sebagaimana firman Allah. La tajidu, dalilnya, la tajidu qauman yu'minuna billahi wal yaumil akhir yuwadduna man haddallaha wa rasulah. Ya, surat Al-Mujadilah ayat 22. Engkau tidak akan pernah mendapati suatu kaum yang dia beriman kepada Allah dan hari akhir, di waktu yang sama mereka mencintai orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya. Itu enggak mungkin terjadi. Kata siapa? Kata Allah. Masuk isya? Udah ada alarm? Ya. Baik, kita tunda dengan adzan isya, ya. Jadi tidak mungkin orang-orang yang beriman pada Allah dan hari akhir itu mencintai musuh-musuh Allah, itu enggak mungkin. Kata Allah dalam surat Al-Mujadalah ayat 22. Wallahu a'lam bishawab. Kita tunda adzan isya. Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'd. Bapak Ibu yang semoga dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi poin yang ketiga ini konsekuensi atau bukti ketaatan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mentauhidkan Allah. Itu tidak mungkin kita itu mencintai musuh-musuh Allah. Tidak mungkin kita itu membenci kekasih-kasih Allah. Karena tali iman yang paling kuat adalah cinta karena Allah dan benci karena Allah. Dalam sebuah hadis yang sahih juga, man ahabba fillah wa abghada fillah wa a'ta lillahi wa mana'a lillah faqad istakmalal iman. Barang siapa yang cinta karena Allah, benci juga karena Allah, memberi karena Allah, menahan juga karena Allah, segala sesuatunya karena Allah, maka sungguh telah sempurna imannya. Bukan karena hawa nafsu, karena kesel, karena kepentingan duniawi, kita benci sama orang. Jangan, harus karena Allah. Benci karena Allah, cinta karena Allah. Maka orang-orang kafir yang mereka adalah musuh-musuh Allah, yang terus memusuhi Allah dan Rasulnya, tidak pantas mereka untuk dicintai. Allah membenci mereka, kita pun membenci mereka karena Allah. Dan wali-wali Allah, orang-orang yang beriman, orang-orang yang taat, Allah mencintai mereka, kita pun harus cinta karena Allah. Dan yang harus kita ketahui dari kaidah al-wala wal bara atau cinta dan benci karena Allah ini, bahwa berlepas dirinya kita atau kebencian kita kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya dari kalangan orang-orang kafir, itu tidak menghalangi kita untuk berlaku adil.
untuk berbuat baik. Dan banyak dalilnya yang menunjukkan hal tersebut, terlebih jika mereka adalah kedua orang tua. Kita tetap wajib berbakti kepada mereka walaupun mereka kafir. Allah berfirman, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laisa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika kedua orang tuamu memaksamu untuk berbuat syirik kepada Allah yang tentunya tidak didasari dengan ilmu, maka jangan engkau mentaati untuk berbuat maksiat, berbuat syirik pada Allah. Tapi wasahibhuma fid dunya ma'rufa, tetap temani dan berbakti kepada mereka dengan baik di dunia. Ya, jadi benci di sini karena Allah tidak menghalangi kita untuk berbuat baik, berlaku adil kepada mereka-mereka yang tidak memusuhi kita, yang tidak memerangi kita. Allah berfirman dalam surat Al-Mumtahanah, la yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Allah tidak melarang kalian untuk berbuat baik dan berbuat adil kepada mereka, orang-orang kafir yang tidak memerangi kalian, yang tidak mengusir kalian dari tanah kalian. Ada orang-orang kafir yang tidak memerangi, baik dari kalangan zimmi, musta'min, mu'ahid. Ya, mereka tidak memerangi orang Islam. Maka jangan diperangi. Kita tetap berlaku adil, berbuat baik pada mereka. Yang kita lawan siapa? Orang-orang kafir harbi. Yang mengangkat senjata memerangi kaum muslimin, membunuh kaum muslimin, mengusir kaum muslimin, merusak kehormatan wanita kaum muslimin. Itu yang kita lawan. Adapun orang-orang kafir yang damai berdampingan, apalagi tetangga, kita harus berbuat baik pada mereka, berlaku adil pada mereka. Dan itu tidak bertentangan dengan al-wala wal bara. Kita benci karena Allah, tapi kita tetap berbuat baik pada mereka. Kenapa harus benci? Ya karena mereka dibenci Allah dengan kekufuran mereka, dengan kesyirikan mereka, dengan kemaksiatan mereka. Kalau Allah benci, ya kita benci. Tetapi Allah memerintahkan kita tetap berbuat baik, tetap berlaku adil, walaupun kita benci. Sebagaimana kita juga boleh berjual beli dengan mereka. Jangan karena ini punya orang kafir, nggak boleh beli. Boleh jual beli dengan mereka. Beli kendaraan, ya, beli makanan, minuman. Bahkan dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani boleh membeli sembelihan-sembelihan mereka. Jadi boleh jual beli juga, boleh hutang piutang juga. Bahkan Rasulullah SAW, ya sallallahu alaihi wasallam, meninggal dunia dalam keadaan berhutang, menggadaikan baju besi ke seorang Yahudi. Jadi Islam itu mengajarkan kebaikan dan keadilan dan muamalah yang baik dengan siapapun yang tidak memerangi orang Islam. Kalau dia tidak memerangi Islam walaupun dia Yahudi, Nasrani atau orang kafir manapun, ya kita tetap menjalin hubungan baik. Seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seorang pembantu yang membantu Rasulullah dan dia seorang Yahudi. Suatu ketika dia sakit, dikunjungi sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah mengajaknya masuk Islam. Pembantu itu pun melihat kepada bapaknya, seakan-akan minta izin. Kata bapaknya, nggak apa-apa, ikuti aja Abul Qasim. Maka dia pun masuk Islam, kemudian meninggal dunia. Maka kata Rasulullah, alhamdulillah yang telah menyelamatkan dia dari api neraka. Lihat hubungan baik, ya, antara majikan dengan pembantu, dengan tetangga, pinjam meminjam, berjual beli. Kaum muslimin jual beli ke Yaman,
jual beli ke Syam, yang mereka nggak orang Islam semua. Jadi muamalah tetap jalan gitu. Walaupun kita benci karena Allah. Tidak bertentangan di sini. Ya, jadi jangan salah memahami harus benci karena Allah seakan-akan memerangi semua yang dibenci. Enggak. Yang diperangi hanya mereka yang memerangi kaum muslimin. Yang tidak memerangi, kita berlaku baik dan adil kepada mereka. Bahkan kata Rasulullah, man qatala mu'ahidan lam yashum raihatal jannah. Siapa yang membunuh orang kafir yang ada perjanjian damai dengan kita, dia tidak akan masuk surga. Orang Islam menjunjung tinggi perjanjian. Kalau perjanjian damai ya damai, jangan melanggar. Siapa yang melanggar membunuh orang kafir padahal ada perjanjian damai, dia terancam neraka, tidak akan masuk surga. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena tindakan dia merusak Islam. Tindakan dia membahayakan kaum muslimin. Gara-gara tindakan dia menyebabkan bisa jadi orang kafir memerangi kita. Padahal ada perjanjian damai. Damai ya damai, perang ya perang. Jangan lagi damai main perang-perangan. Lagi perang damai-damaian gitu ya. Maksudnya jelas begitu ya. Ketika negeri kaum muslimin berperang, kemudian mereka berdamai, maka seluruh warga harus taat dengan perdamaian tersebut. Nah, ini menunjukkan bahwa ya sikap sebagian orang dengan dalih al-wala wal bara, cinta dan benci karena Allah, kemudian berbuat kerusakan, terorisme, ya radikalisme kepada orang-orang yang berbeda agama adalah tindakan yang keliru. Pengeboman tempat ibadah, di tempat-tempat perbelanjaan, di kedutaan, di tempat wisata, itu bukan dari Islam. Ya bukan ajaran Islam. Mereka merusak citra Islam. Islam berlepas diri dari mereka. Kita memang membenci karena Allah, tetapi tidak melakukan tindakan-tindakan yang ya jauh dari nilai-nilai keadilan dan rahmatan lil alamin. Wallahu alam bisawab. Ini poin ketiga. Ya, jadi ada 3 perkara yang kita pelajari di kesempatan ini. Yang pertama tentang mentaati Rasulullah. Siapa yang mentaati masuk surga, yang bermaksiat masuk neraka. Yang kedua, mentauhidkan Allah. Allah tidak ridho disekutukan dengan apapun. Dan yang ketiga, konsekuensinya. Siapa yang mentaati Rasul dan mentauhidkan Allah, maka harus cinta dan benci karena Allah. Tidak boleh loyal kepada orang-orang yang membenci Allah dan memusuhi Allah dan Rasulnya. Ya, termasuk loyal kepada orang-orang yang memusuhi Allah dan Rasulnya adalah dengan menjadikan mereka sebagai pemimpin bagi kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya'a min dunil mu'minin. Wahai orang yang beriman, jangan kalian jadikan orang Yahudi dan Nasrani sebagai wali-wali, ya, dan meninggalkan orang-orang yang beriman. Jadi kita berbuat baik, tapi nggak harus jadikan mereka pemimpin juga. Kita berbuat baik, bertentangkan dengan baik, tidak harus menjadikan kecintaan dan loyalitas kita penuh kepada mereka juga. Cinta karena Allah, benci karena Allah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bisa dipahami poin kedua, pendahuluan kedua yang berisi dengan tentang 3 hal yang harus dipelajari dan diamalkan seorang muslim.